Bismillahirrahmanirrahim. Medali emas dinanti-nanti, elok disimpan berhati-hati. Harap dewan juri tetaplah sudi, semoga Allah selalu berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalamu muhibbatu lil kitabah wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Said Ibrahim, utusan dari Min 8 Aceh Besar. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Keutamaan Al-Quran dalam Kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali pidato saya pada hari yang berbahagia, izinkan saya untuk bertanya, apakah hadirin semua punya Al-Quran di rumah? Punya? Jika ada orang yang menghina, melecehkan, dan menginjak Al-Quran, apakah hadirin semua akan marah? Alhamdulillah, hadirin yang mulia, untuk membentuk kelestariannya, Al-Quran membutuhkan manusia-manusia yang mempelajari dan mengajarkannya, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Lalu, apa saja keutamaan belajar mengajar Al-Quran? Berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka keutamaannya adalah: pertama, orang yang belajar mengajar Al-Quran disebut menyerupai para malaikat dan rasulnya. Mengapa demikian? Karena Jibril alaihissalam adalah guru pertama kali yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Dimulai wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ila akhiril ayah. Maka betapa Allah memuliakan orang yang belajar mengajar Al-Quran hingga menyamakan derajatnya dengan para malaikat dan rasulnya. Maka cukuplah ini menjadi kemuliaan dan kebanggaan bagi kita semua. Kedua, orang yang belajar mengajar Al-Quran lebih baik dari semua kekayaan yang ada di dunia. Hadirin, tidak mengapa kita dianggap ketinggalan zaman karena mempelajari Al-Quran, karena inilah amalan jariah yang akan menemani kita di dalam kuburan. Terakhir, keutamaan belajar mengajar Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Quran itu akan menemui ahlinya pada hari kiamat ketika kuburnya telah terbelah dan diberikan kerajaan di tangan kanannya dan keabadian surga di tangan kirinya, dan diletakkan mahkota kebesaran di atas kepalanya, dan dikenakan bagi kedua orang tuanya dua pakaian yang teramat indah yang tidak dapat dipikul oleh penduduk bumi. Hadirin yang berbahagia,
Sebagai kesimpulannya, pepatah masyhur Arab mengatakan, jika kalian menginginkan ilmu, maka gelarlah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Jika kita menginginkan syariat Islam tetap tegak di bumi Aceh, maka marilah kita rangkul Al-Quran dalam kehidupan. Jadilah bagian dari orang yang belajar dan mengajarkannya. Cukup di sini pidato saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.